Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian, teman-teman yang sudah online pada pagi hari ini karena sudah jam 10, saya coba cek sound dulu ke Dokter Adi. Assalamualaikum dokter, apakah terdengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Terdengar ya dokter, suaranya jelas? Ya, terdengar Mas Landes. Siap, siap. Ini kita coba, ya ini karena sudah jam 10, ini kemarin yang mendaftar sekitar 35-an yang terdaftar ya. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Tapi ini saya mohon izin minta waktunya untuk pembukaan, mungkin perkenalan sedikit juga tentang isi baby dok. Nanti setelah itu mungkin baru masuk ke sesi panjenengan. Baik, teman-teman, ini acaranya kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'd. Perkenalkan, nama saya Landes Manuhara. Saya perwakilan dari ICBP Semarang. Kebetulan di ICBP saya menjadi bagian business development. Kalau yang bos saya sendiri sebenarnya adalah istri Mbak Putri, ini sedang online juga. Nah, ini kita bertemu pada pagi hari ini Minggu 13 Maret 2022 di acara ICBP Webinar Exciting Parenting Series. Jadi ini seri yang kedua tahun ini. Nah, jadi memang kemarin kami inisiasi di Februari 2022, seri yang pertama. Webinar sebelumnya kami membahas mengenai seluk-beluk menyapih kemarin ya dengan Mbak Windy Ramadianti, psikolog. Nah, kebetulan kali ini kita diberi kesempatan untuk bersharing ya, nanti mendengarkan paparan dari Dr. Adi Rahmawan, SPOG, tentang nanti pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebelum masuk ke sesi utama, izinkan saya untuk memperkenalkan isi baby sendiri. Jadi izinkan share screen juga ya teman-teman, mungkin biar ada gambaran sedikit banyak tentang isi baby. Ya, jadi di sini isi baby Ren adalah usaha dari kami yang ada kebetulan di 3 kota, di Semarang, di Jogja, dan di Solo. Jadi si Baby Ren sendiri bergerak di jasa persewaan perlengkapan bayi, dan mainan anak. Jadi berawal dari ide bahwa perlengkapan-perlengkapan ini biasanya kalau harus dibeli semuanya harganya cukup lumayan, dan biasanya umur pakainya juga sangat singkat. Kadang ada beberapa barang yang hanya terpakai sebulan, 3 bulan. Nah, maka dari itu ide untuk menerapkan prinsip sharing ekonomi di bidang ini cukup menarik buat kami kemarin. Jadi akhirnya kami mencoba untuk membuat bisnis ini untuk menjadi partner dari ayah dan bunda sekalian yang mungkin sedang istilahnya di fase punya anak 0 sampai 3 tahun seperti itu. Atau sampai mungkin 5 tahun, jadi dari newborn sampai toddler. Jadi barang-barang yang kami sediakan itu dari mulai masa kehamilan sampai juga mainan-mainan yang digunakan untuk toddler, biasanya seperti itu. Sebentar, saya mohon izin nge-mute teman-teman mungkin ya yang tadi masuk otomatis sound-nya terhubung. Nah, saya lanjutkan. Jadi di kami memastikan bahwa ICBP juga menghadirkan barang-barang dari beberapa brand yang sudah ternama dan juga kualitasnya tidak diragukan. Jadi nanti ayah dan bunda juga bisa mengakses barang-barang ini tanpa harus membeli. Mungkin di awal pengen beli beberapa hal untuk anak-anaknya, mungkin sebelum membeli langsung bisa mencoba dengan menyewa terlebih dahulu di ICBP Rent. Seperti itu konsepnya, dan
ICBP REN sendiri itu seperti tadi saya bilang ada di 3 kota, ada di Semarang. Nanti teman-teman bisa lihat juga website kami. Kalau website utamanya ini icbpren.com. Kalau website per kotanya nanti tinggal ditambahi kalau di Semarang icbpren.supersewa.com. Kalau di Solo icbpsolo.supersewa.com, di ICBP Jogja icbpjogja.supersewa.com. Nanti di sini ayah dan bunda bisa lihat koleksi-koleksi barang yang mungkin bisa ayah dan bunda sewa dari ICBP REN di masing-masing kota seperti itu. Nah, nanti kalau ayah dan bunda kesulitan menghafalnya, bisa langsung akses ke website utama kami di icbpren.com. Nanti dari situ ada beberapa link yang bisa meredirect ayah dan bunda ke website katalog atau perlengkapan atau list perlengkapan yang kami punya di tiap-tiap kota. Jadi untuk perkenalan ICBP REN sendiri sebenarnya cukup singkat seperti itu. Mungkin ada beberapa di sini yang sudah menjadi customer kami, mungkin ada yang baru dengar. Nah, mungkin bagi ya dan muda yang baru dengar, mungkin ini kami perkenalkan secara singkat seperti itu. Nah, tanpa mengulur waktu juga, ini saya coba perkenalkan sekarang profil pembicara kita pada pagi hari ini ya. Jadi saya izin juga untuk share CV beliau. Sebentar. Nah, ini CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau Dr. Adi Rahmawan, SPOG, jadi spesialis obstetrik dan ginekologi. Beliau lahir di Yogyakarta, tanggal 9 Juli 1985. Sudah menikah, istri beliau bernama Dr. Khairunisa Ayu Kresnanda, dan sudah dikaruniai 2 anak, Hairanov Arkaisa Rahmawanda dan juga Haiser Aldebaran Rahmawanda. Nah, riwayat pendidikan beliau, nah ini mungkin buat ayah dan bunda yang domisilinya di Jogja, yang tahu infonya dari ICBP Jogja nih, satu kota ya, Dokter Adi. Jadi dari SD sampai kuliah ini malah semuanya di Jogja, SD Negeri Adi Sucipto 2 Sleman DIY, lalu SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta, waktu SMP di SLTP Negeri 5 Yogyakarta, SMA di SMU Negeri 1 Yogyakarta. Wah, ini sekolah favorit semua nih. Saya dulu soalnya juga kuliah di Jogja, jadi beberapa teman kuliah juga lulusan SMA 1 teladan kalau di Jogja dulu nyebutnya. Lalu di pendidikan S1, beliau melanjutkan di S1 Prodi Pendidikan Dokter FK Universitas Gadjah Mada, jadi Fakultas Kedokteran UGM. Lalu 2007 sampai 2008 beliau di kepaniteraan klinik di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Lalu beliau melanjutkan PPDS untuk pendidikan dokter spesialis PPDS 1 di program obstetrik dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Berarti ini lulus tahun 2015. Lalu untuk kedinasannya 2015 beliau sempat dinas di RSUD Cendrawasih Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Wah, ini cukup jauh. Jadi, tapi di tahun yang sama beliau kembali ke Semarang, ke Tugurejo ya, jadi SMF, Staf Medik Fungsional Opsin di RSUD Tugurejo, Jawa Tengah. Ini mungkin yang ayah dan bunda yang di Semarang paham rumah sakit ini. Beliau juga aktif sekarang praktek di RSU Hermina Pandanaran. Lalu di tahun 2015 sampai 2017 beliau aktif di tim emas yang merupakan kepanjangan dari Expanding Maternal and Neonatal daerah atau wilayah Jawa Tengah. Nah, ini sedikit CV singkat dari Dr. Adi Rahmawan yang tentunya akan sangat kompeten untuk membahas apa yang nantinya akan kita dengarkan dari beliau, yaitu pentingnya 1000 hari pertama dalam kehidupan. Nah, ini izinkan saya menyapa Dr. Adi.
Sebentar, saya pin juga. Ya. Assalamualaikum, dokter. Boleh dibuka suaranya. Waalaikumsalam, Mas Landes. Apa Sehat? kabar? Alhamdulillah sehat, Dok. Jangan pripun. Alhamdulillah sehat. Di mana ini, Dok, posisi? Ini di rumah. Oh, di rumah ya. Di Klipang berarti ya. Ya, di Kelipang. Ya, siap. Saya dulu zaman SMA beberapa kali main ke rumah itu, Dok. Oh karena iya ya. karena kan dulu saya dengan istrinya dokter kan teman SMA ya. Jadi sekarang praktek di Klipang juga ya, Dok ya? Ya, di Kelipang. Untuk praktek ininya ya, mandirinya atau pribadinya di Klipang ya, di rumah berarti. Ya. Siap, Dok. Ini berarti waktu dan tempat saya serahkan, saya berikan ke Dokter Adi. Monggo ini nanti saya bantu untuk share presentasinya, Dok. Silahkan, Dokter. Bisa sebentar. Sorry. Ya. Terima kasih Mas Landes untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu muda, mams, bunda. Sekarang kalau manggil ibu-ibu yang sedang hamil atau pejuang garis bunda, mams, bunda gitu ya, kalau yang baru ngetren. Iya, betul. Pejuang garis 2 maupun yang sekarang baru saja mendapat anugerah melahirkan, mungkin habis mempunyai momongan. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, bahagia, dan menikmati Amin. masa-masanya, mulai masa berjuang untuk hamil, berjuang dalam kehamilan, berjuang saat bersalin dan menyusui, lalu membesarkan ya. Jadi kita di sini mengambil topik sebenarnya adalah sesuatu topik yang sudah cukup lama. Mungkin kita mengenal 1000 Days itu saya sejak tahun-tahun 2014 akhir ya. Jadi 1000 Days itu maksudnya di sini kita mengoptimalisasi untuk keturunan, untuk janin itu sejak bukan pas lahir, tapi sejak kehamilan awal, atau mungkin malah saat yang dinamakan sebagai preconception atau preconception bahasa medisnya, artinya adalah ketika merencanakan sebuah kehamilan. Tentu saja nanti dalam suatu kehamilan itu ada lika-liku, bagaimana, apa yang harus dilakukan, tips-tips apa yang harus dikonsumsi, lalu jika ada, sekarang itu kan era-era media komunikasi dan juga IT yang luar biasa ya. Jadi semua informasi yang baru beberapa menit yang lalu sudah bisa tersebar, bisa diakses di mana-mana, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Dan di sini sebenarnya saya mau menekankan, nanti kita belajar, ini sedikit saja mungkin yang saya bahas, tapi nanti banyak diskusi, nggak apa-apa. Siap. Nah, langsung saja saya sambil mulai. Jadi artinya nutrisi dan optimalisasinya selama kehamilan dan persalinan hingga 2 tahun kehidupan. Ya, slide Mas Landes. Siap. Nah, di sini ada beberapa poin penting. Ini kita mengikuti milenial ya. Kalau dulu yang namanya hamil, ya makan, kerja, aktivitas seperti sehari-hari, periksa rutin, mungkin ke bidan, lalu beberapa perilaku selama kehamilan, ada yang mungkin sebelum kehamilan itu memang perilakunya kurang baik, itu diharapkan diubah ya untuk lebih baik, atau yang mungkin kalau sudah baik menjadi lebih baik lagi, seperti yang sekarang PHBS itu perilaku hidup bersih ya. Jadi perilaku hidup bersih, apa yang dikonsumsi, nanti akan banyak-banyak pertanyaan. Dan ketika seorang ibu itu hamil saat ini dengan
mudahnya akses media komunikasi, itu akan muncul banyak sekali pertanyaan, baik pertanyaan yang bisa digarisbawahi penting maupun pertanyaan bukan pertanyaan tidak penting, penting dan pertanyaan yang menitik beratkan kecemasan berlebihan. Nah, itu nanti ada hubungannya semua. Maka ada poin ketiga yang dinamakan sekarang afirmasi positif. Nah, kalau kita bicara tentang afirmasi positif itu erat kaitannya dengan ilmu psikologi, hipnoterapis, lalu ilmu ada yoga, sekarang ada prenatal yoga, maupun ada ilmu medis di dalam kehamilannya itu sendiri. Di situ nanti ada sugesti, keyakinan, lalu memberikan komunikasi dengan janin yang sedang dikandungnya secara dua arah. Nah, itu nanti saya sedikit singgung itu di situ. Slide ya, Mas. Siap. Ya. Perlu diketahui bahwa sebuah kehamilan, jadi kalau Mams Bunda sedang hamil ya, ini mungkin untuk yang hamil, mungkin beberapa peserta mungkin ada yang hamil, atau mungkin yang kalau sudah melahirkan ya selamat. Kita mau sedikit bicara tentang kehamilan dan persalinan, bahwa sebenarnya adalah all pregnancy is high risk ya. Jadi semua persalinan kehamilan itu sebenarnya adalah risiko tinggi. Apalagi kita itu negara kepulauan. Negara kepulauan itu di sana bervariasi ekonominya. Ada yang hidup di desa, di kota, transmigran, urbanisasi ya. Di situ adalah level ekonomi tiap-tiap keluarga. Lalu ada yang kedua demografi. Saat ini stay ketika menjalani kehamilannya. Pada saat itu saya pernah ditugaskan di RSUD Cendrawasih Dobo, itu letaknya waktu awal saya tahu sendiri itu di peta mau dicari susah sekali ya pada waktu itu. Nah, saya membayangkan di sana apa ada ya orang hidup di sana. Ternyata setelah sampai di sana memang sebuah pulau yang mungkin terpencil, lalu sudah ada sistem pemerintahan. Kebetulan ada suatu daerah pemekaran ya, Mas Randes ya, pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara, jadi Kabupaten Kepulauan Aro. Dan ternyata di Kepulauan Aro itu bukan hanya 1-2 pulau, di sana ada ribuan pulau. Dan beberapa ribuan pulau itu ada beberapa pulau yang jangkauannya sangat jauh, itu ada ibu hamil yang di sana. Saya berpikir kalau terjadi sesuatu apa-apa di sana, ini kita belum berpikir tentang nanti kalau bersalin ya, misalnya dalam suatu kehamilan nggak pernah diperiksa tekanan darahnya tinggi, lalu makanan apa yang diperhatikan di sana, bagaimana kalau seorang ibu hamil mengalami akses yang sangat minim sekali untuk mencapai fasilitas medis, bahkan bukan minim, di suatu pulau tersebut yang ternyata ada yang dijangkau dalam waktu untuk ke pusat yang ada rumah sakitnya itu mungkin di laut bisa sampai 1 hari. Itu ada. Jadi pernah ada seorang ibu mau bersalin. Mungkin kalau bersalin biasanya dia sudah mulai stay ke pulau yang ada akses minim bidan ya. Di suatu pulau tersebut dia mungkin 1 bulan sebelumnya sudah naik perahu, lalu dia ke akses yang ada rumah sakit yang mungkin di situ adalah tempat tinggal saudaranya. Dan ternyata sudah keduluan kontraksi. Waktu itu keduluan kontraksi, ternyata yang dibawa adalah tangan, bukan kepala. Berpikir ini masalah yang sangat serius di Indonesia. Indonesia yang sangat baik di sini. Ternyata juga ada sesuatu yang belum bisa terselesaikan dari kondisi demografi. Bahkan tenaga medis yang di sana, bidan pun tidak ada. Mungkin di pulau sebelah ada bidan, di pulau sebelahnya lagi ada rumah sakit. Nah, di situ ternyata ketika sampai mungkin baru akses beberapa jam saja itu bayinya meninggal. Ternyata tangannya keluar dan waktu sampai ibunya sesak napas, tekanan darah tinggi, macam-macam apa yang harus dipikirkan ini seperti ini. Kita bukan memikirkan pada saat saja pasien ini datang, tetapi ini adalah hal berat ya. Persiapannya. Nanti untuk ke depannya seperti apa? Bahkan sebenarnya menggapai nutrisi dan pemeriksaan yang baik untuk optimalisasi membentuk generasi selanjutnya yang lebih baik, bakalan ada suatu kendala kalau tidak diselesaikan. Nah, ada juga itu yang mengalami
dari sebuah cerita ya, saya punya kenal di sana pasien, dia ternyata waktu itu mengalami hamil di luar kandungan, secara tidak sengaja shock pendarahan, akses rumah sakit pada waktu itu dokter anestesi tidak ada. Yang ada hanya perawat-perawat terlatih, persediaan darah susah. Nah, yang terjadi adalah ini bagaimana kalau dirujuk sampai apa enggak gitu ke daerah Jawa atau Makassar yang dekat atau di Maluku. Nah, pemikirannya sampai seperti itu rumitnya sebenarnya sebuah kehamilan dan persalinan. Nah, untuk beberapa bahasan selanjutnya ini kita nggak usah mikir jauh-jauh yang gambaran kehamilan di Indonesia yang berat, tapi yang simpel-simpel saja, tetapi butuh titik-titik poin yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah Yap. medis. Itu tadi dari secara gambaran demografi ya, betapa rumitnya tadi ya di Indonesia. Nah, untuk medis, nutrisi apa aja tuh sebenarnya dikonsumsi seorang bunda yang sedang hamil atau mempersiapkan kehamilan atau sudah bersalin memberikan ASI yang eksklusif. Lalu kondisi obstetrik, dalam bahasa medis obstetrik itu apa ada penyulit dalam perjalanan kehamilan, baik perjalanan saat kehamilan trimester 1, 2, 3, maupun saat melahirkan. Lalu perilaku apa yang ibu-ibu lakukan, yang bunda-bunda lakukan selama hamil? Perilaku sering membuka informasi-informasi yang kurang jelas, grup diskusi yang kurang jelas, sehingga ada informasi-informasi yang tidak akurat, sehingga meningkatkan tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, di poin yang terbawa adalah afirmasi positif. Mayoritas jika seorang ibu hamil, bersalin, mempunyai afirmasi positif yang dilandasi oleh poin-poin yang di atas tadi, pasti bisa dipastikan kehamilan dan persalinan itu akan lebih menyenangkan. Ya, slide Mas. Siap. Ya, 1000 days is penting. Yo. Ini gambaran buku-buku yang mungkin sudah pernah dibaca, itu cukup komplit ya. Yang komplit itu justru edisi yang sebelum ini gambar-gambarnya bagus, edisi yang tahun-tahun sekarang mungkin revisi pemerintah beberapa malah banyak yang kurang tertarik karena Informatif ya, seperti Dok. buku ya seperti buku akuntansi, malah kalau mau cari download yang seperti ini gambarnya ini lumayan bagus ya. Mungkin kalau ibu-ibu yang sedang menyiapkan untuk kehamilan atau yang menjelang pernikahan ya bisa baca-baca dulu nggak apa-apa. Slide. Siap. Ya, di situ ada kesehatan ibu, kesehatan anak. Slide lagi. Nah, di sini titik pentingnya nomor 1 adalah bahwa sebisa mungkin bayi itu lahir cukup bulan dengan berat bayi lahir cukup kecuali ada penyulit. Maaf dok, ini ke-mute kayaknya. Ya. Ya. Jadi kecuali dia diharuskan lahir karena ada kondisi sesuatu yang mengakibatkan jika justru menunggu proses bersalin akan lebih berbahaya. Ya. Ada stimulasi, kecerdasan bayi, status kesehatan ibu. Nah, lalu sekali lagi situasi dan kondisi yang diharapkan bahagia. Yuk, slide. Ini slide aja, ini cerita kalau ibu stres itu bisa lahir prematur, itu tadi hormon-hormon ya sebegitu rumit ya yang berakhir ke kontraksi intinya. Jika ibu stres terjadi kontraksi. Yuk. Nah, kita bagi dua, yaitu dari segi janin dan ibu. Jadi janin itu bisa terjadi stres di dalam, baik stres akut maupun kronis. Stres akut itu misalnya saat bersalin atau hamil lewat tanggal misalnya ketuban sedikit ya berpotensi menjadi stres akut. Lalu kalau janin tumbuh terhambat itu hubungannya dengan stres kronis. Jadi aliran darah yang kurang bagus bisa karena salah satunya tekanan darah tinggi. Lalu ada poin prematur dan yang terakhir adalah terjadinya kelainan bawaan sejak awal kehamilan. Dan dari faktor ibu yang perlu diperhatikan adalah sama stres, baik stres saat bersalin maupun stres selama menjalani kehamilan. Penyakit sebelum hamil apa saja itu harus didokumentasikan. Penyakit saat hamil, kurangnya exercise, jadi mager istilah
istilah milenial mager, kecemasan yang berlebihan, dan kebiasaan yang buruk yang diharapkan harus dirubah. Slide. Prematur, resiko cerebral palsy, mungkin ada beberapa tahu gangguan otak. Ini prematur yang umur kehamilan berapa? Rata-rata yang umur kehamilan 32 minggu itu bisa terjadi. Makanya bersikeras bagaimana mencegah jangan sampai lahir prematur, tapi jangan sampai keduluan terjadi gangguan sesuatu. Bayi dengan gangguan tumbuh terhambat, jika dipelihara di dalam kehamilan, itu juga berbahaya. Yang terjadi justru nanti gedenya, dia mungkin akan susah mempunyai keturunan, karena terjadi gangguan kalau laki-laki di sel-sel spermanya, kalau perempuan terjadi di gangguan hormon-hormon indung telurnya, seperti beberapa penyakit yang ngetren sekarang, semakin banyaknya makanan-makanan fast food ya. Jadi yang ngetren sekarang adalah obesitas dan penyakit polikistik ovarium. Polikistik ovarium atau PCOS. Dan itu juga berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus maupun riwayat diabetes mellitus. Bahwa prematur berhubungan juga dengan gangguan pernafasan, kurang dari 34 minggu, gangguan mata, gangguan jantung, yang walaupun beberapa ada yang bisa terkoreksi otomatis ya. Lalu gangguan pencernaan, maksudnya mungkin dengan makanan tertentu, gampang diare ya, ada hubungannya juga dengan alergi. Slide. Cegah prematur. Jika ada poin keputihan, infeksi saluran kencing, dan beberapa ada kontraksi disertai lendir dan darah. Slide. Nah, ada dua poin penting. Janin itu kecil, misalnya kalau waktu periksa ke tenaga medis, ke Bu Bidan atau ke dokter kandungan, waktu dilakukan USG, ini kok kecil ya Bu ya bayinya. Nah, kalau bayi kecil itu ada dua kemungkinan, memang kecil dari perawan ibunya, dari genetik, atau IUGR atau intrauterine growth restriction, gangguan pertumbuhan di dalam rahim. Ya. Jadi kalau IUGR itu ada penyakitnya yang harus dicari, baik itu penyakitnya mungkin di area-area plasenta atau di tali pusarnya, di umbilical cord-nya, atau faktor dari ibu riwayat asma sering kambuh, oksigenasinya kurang, atau penyakit jantung atau penyakit preeklamsia, keracunan kehamilan istilahnya ya. Slide. Ini adalah kurva. Itu nanti dilihat-lihat sendiri, bisa diakses di internet. Ya, kita bicara nutrisi. Kembali ke poin yang pertama, nutrisi. Karbohidrat, protein, lemak. Seimbangkan. Obesitas, hati-hati. Karbohidrat jangan berlebih. Ya. Lemak, pilih lemak nabati lebih baik. Protein bisa hewani, nabati. Vitamin, ada 3 vitamin. D, folat, B12, ya semua vitamin juga penting. B1, B6, vitamin C, vitamin A. Di sini yang akan saya bahas beberapa poin-poin penting saja, karena nanti banyak sekali bisa webinarnya 2 hari. Nggak selesai-selesai. Ada mikronutrien. Ya, mikronutrien ada perwakilan di sini adalah zat besi. Ini yang sering dicek pertama kali ketika hamil, bisa di trimester 1, trimester 2, itu ada keadaan ibu hamil kurang darah atau anemia. Dan jangan sampai salah, kurang darah itu bukan tekanan darah rendah, beda. Jadi kadang-kadang saya kurang darah sehingga sering pusing. Sudah cek HB, Bu. Tekanan darahnya 99, itu tekanan darah rendah. Tapi tekanan darah rendah itu tidak ada masalah ya. Yang bermasalah pada hamil adalah tekanan darah tinggi. Lalu ada iodin, zinc, magnesium, selenium. Semua ini sebenarnya beberapa ada di sayuran, buah, daging ya. Semuanya ada di sana. Hanya beberapa keadaan tertentu, jika misalnya ya beberapa vitamin itu kalau kena panas pada luntur. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi yang baik? Ya memang harus dalam keadaan matang, kecuali buah-buahan ya. Sayur keadaan matang. Nah, kalau mentah gimana? Untung ruginya ada. Sayur mentah lebih tinggi dari
kandungan mikronutrien, makronutrien maupun vitamin, tapi ketika kena panas beberapa vitamin itu akan luntur, ya akan berkurang jumlahnya yang terkandung. Yuk slide. Ya ini faktanya ya. Ternyata sebenarnya yang terjadi adalah 6 dari 10 wanita hamil di Indonesia maupun di dunia itu kurang ya ternyata. Kurang asupan mikronutrien karena mikronutrien itu memang kebutuhannya sebenarnya sedikit, cuma didapatkan biasanya kurang telaten seorang ibu hamil. Apa aja tuh makanan yang bisa diandalkan untuk mikronutrien seperti zinc, magnesium, selenium, ada lagi tadi apa? Zinc, magnesium, selenium itu berada pada ikan laut nomor 1. Beberapa buah-buahan juga ada. Lalu 1 dari 3 ibu menyusui. Nah, ini kalau sudah menyusui, ya, ternyata asupan protein dan mikronutriennya juga kurang. Ya. Ternyata setelah melahirkan beberapa banyak yang melupakan. Contohnya makronutrien adalah kalsium. Ketika menyusui sudah nggak minum vitamin apa-apa. Yang terjadi nanti di kehamilan berikutnya boyoknya lebih sakit, punggungnya ya, low back pain, jadi nyeri-nyeri punggung. Yuk slide. Ini tahapan singkat perkembangan janin ada 3, yaitu pas pembelahan, diferensiasi organ, pembentukan organ, lalu organnya terjadi pembesaran, ya, lalu yang terakhir adalah maturasi atau dinamakan pematangan. Slide. Sebagai contoh ada yang begini, oh, seorang ibu dengan ternyata berat badannya obesitas, hati-hati. Ada faktor diabetes enggak? Lalu bayinya besar nanti. Itu bagaimana? Apakah harus diet? Nah, bukan diet, tapi pengaturan makanan. Hati-hati, diet, lanjutnya. Jadi ada acceleration starvation in pregnancy. Fenomena diet pada ibu hamil, hati-hati, bukan diet itu tidak makan apa-apa. Yang terjadi, jika kurang karbohidratnya juga, akan meningkatkan pembentukan keton darah. Keton adalah satu elemen yang bisa membahayakan otak janin ketika tersirkulasi dalam darah dalam jumlah banyak. Biasanya pada hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebih di trimester 1. Nah itu hati-hati. Memang kalau butuh cairan nggak bisa konsumsi, memang harus diinfus. Nanti dalam infus itu ada cairan, kadang beri gula elektrolit diselang-seling. Jadi supaya cairan cukup dan juga gula yang dikonsumsi juga cukup karena dibutuhkan untuk pembentukan dan perkembangan janin, terutama di awal kehamilan. Ya, slide. Ya, ini terjadinya anemia. Slide. Saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya. Konsumsi zat besi. Ya. 30 sampai 60 mg, tapi ya yang tergaris bawahi di sini sebenarnya tergantung keadaan beberapa ibu hamil juga. Mungkin kadar namanya ferritin rendah atau tinggi, sehingga kalau kadar ferritinnya rendah itu harus menggunakan zat besi lebih tinggi. Tidak hanya 30-60, karena bakalan di hari demi hari kehamilan berikutnya akan cepat turun itu. Dan jangan lupa yang namanya anemia itu bukan hanya zat besi, sel darah merah, terbentuk juga karena asam folat dan juga vitamin B12. Ya. Lalu kalsium, ya risiko tekanan darah tinggi, risiko banyak nanti. Ada 5 poin paling tidak. Kalsium itu dia berperan penting selama hamil. Yang intinya endingnya adalah jika makronutrien, vitamin, kalsium, dan juga perilaku ibu, dan juga sekali lagi
tentang stimulasi saat hamil itu baik, maka tujuan akhir adalah menciptakan generasi yang berkualitas. Ya, itu ada vitamin A, 10.000 international unit per hari. Lalu yang ngetren juga adalah minyak ikan, omega 3. Bahwa omega 3 ini ada AA, DHA, ya, EPA, asam arakidonat, ada omega 6, omega 3. Dan sebenarnya kebutuhannya itu wajib apa tidak? Kalau dibilang wajib atau tidak, sangat disarankan karena beberapa akan digunakan untuk juga sedikit mencegah preeklamsia, lalu stimulasi dari sel-sel saraf saat proses-proses mielin, lalu juga kalau kebanyakan justru menjadi radikal bebas. Sama ya. Slide. Ini tadi ya, selama hamil ada pembentukan sel darah merah, pertumbuhan janin, pembentukan plasenta, ya. Setelah menyusui juga jangan lupa ya, slide. Ini kita bicara yang berikutnya adalah asam folat atau salah satu pembentuk sel darah merah. Asam folat di sini. Jangan lupa minum asam folat sebelum hamil ya. Karena mencegah risiko bayi lahir cacat. Baik cacatnya makro atau cacat besar, cacat rumit seperti misalnya tidak ada tempurung kepala, otaknya beberapa ada yang di luar, selaput otaknya ada yang menonjol ke tulang belakang, macam-macam, atau tulang belakangnya sarafnya keluar karena lubang, nah itu ada hubungannya dengan kekurangan asam folat. Bahkan terjadinya beberapa kelainan kromosom, atau yang paling banyak insidensinya adalah kelainan kromosom pada kromosom 21 atau Down syndrome. Slide. Nah ini beberapa kelainan janin yang bisa terjadi karena defisiensi asam folat. Slide. Nah, fakta. Banyak pada memprogram hamil, menikah, usia menikah muda, bukan usia ibunya ya, artinya usia pernikahan dini awal, tidak minum vitamin asam folat, yang terjadi banyak terjadi keguguran. Keguguran 95% karena defisiensi asam folat atau kelainan kromosom akhirnya endingnya. Kelainan janin tidak sempurna, ada yang berbentuk kematian janin di awal, ada istilah hamil kosong, BO, black death ovum, unembryonic pregnancy atau hamil tidak ada janinnya. Sebenarnya ada janinnya, hanya meninggal di awal kehamilan. Jadi janin itu bukan terus kosong, tidak ada, tapi dia terjadi problem di awal sehingga dia tidak tumbuh. Ya. Nah, ini fakta yang harus diperhatikan. Adalah di sini dikatakan ada pisang, ada brokoli, ada macam-macam ya. Ini asam folatnya banyak ternyata. Tapi di slide selanjutnya akan coba slide. Nah, ini ya, banyak ya. Tapi ini coba poin kedua, lebih sulit memenuhi kebutuhan karena 80% hilang selama dipanaskan. Ada yang menyarankan ketika tetap ingin makan sayur, asam folatnya banyak, celupkan aja ke air mendidih tapi tidak boleh lama-lama. Jadi brokolinya agak keras itu ya. Tujuannya apa? Harus dimasak supaya tidak ada kuman-kuman yang berpotensi menular seperti typhoid, salmonella ya yang menyebabkan tipes gitu ya. Atau toksoplasma yang ada di sayuran mentah yang dikaitkan hewannya, hostnya adalah kucing, dari kotoran kucing. Sengaja terbang ke sayur mungkin. Slide. Ya, bahkan yang punya riwayat keguguran berulang-ulang dan ada hubungannya dengan kelainan janin itu sampai pemberiannya 4.000 mikro atau 4 mg per harinya. Slide. Nah, ini ya. Ada almond. Slide. Slide lagi. Nah, berikutnya kalsium. Nih, fungsi kalsium. Kita lihat, bukan hanya untuk boyoknya sakit ya, tapi ternyata support pembentukan tulang janin, mencegah osteoporosis pada ibu hamil, mencegah preeklamsia, keracunan kehamilan atau tensi tinggi yang sering terjadi di trimester ketiga akhir,
mencegah anxiety dan depresi atau kecemasan dan depresi pada ibu hamil. Hamil cenderung cemas, hamil cenderung banyak informasi yang dicari-cari yang jelek-jelek, itu adalah salah satu kecemasan ya. Jadi jangan hal negatif saja yang dicari-cari ketika hamil. Informasi-informasi justru yang membangun, yang positif itu diperlukan untuk afirmasi yang baik. Mencegah perdarahan saat melahirkan. Ada hubungannya, kalsium ini menyebabkan bekuan darah lebih cepat terbentuk, sehingga perdarahan saat melahirkan bisa berkurang, dan juga kontraksi rahim akan lebih baik. Mencegah distosia. Distosia itu istilah medis bahwa kesusahan dalam melahirkan istilahnya. Entah itu mengejannya dan lain-lain. Yuk, slide lagi. Kita harus agak cepat nih. Nah ini ya, di Indonesia itu masuk developing countries. Dia sedikit sekali konsumsi kalsiumnya dibandingkan yang lain. Negara maju sudah banyak ya. Dan beberapa di negara maju, kalsium yang dibutuhkan ibu hamil itu banyak-banyak disubsidi oleh pemerintahnya. Mungkin di Norwegia itu ya, ada susu juga gratis dan kandungan susunya lumayan, kalsiumnya tinggi di sana. Ada peternakan-peternakan sapi. Slide. Ada beberapa kalsium, dan selama ini yang dijamin oleh pemerintah gratis itu adalah kalsium yang paling bawah itu ya, laktat. Dia hanya terserap 5-13%. Kalau yang dijual di pasaran, di apotek itu yang karbonat rata-rata, yang bermerek. Ya, jadi memang optimalisasinya dari pemerintah belum maksimal, saya akui. Belum maksimal. Ya, belum ada pembagian kalsium gratis yang karbonat. Masih yang laktat yang dibagi. Nah ini entah kapan nanti pemerintah kalau nggak sengaja, mungkin yang pemangku kebijakan melihat ini, mungkin kalau Mas Landes juga dekat dengan orang-orang atas ya di Kementerian Kesehatan, mungkin Iya, nanti Mas Landes penyampaian kan channelnya banyak, aspirasi ya dok. ya disampaikan kenapa yang disubsidi di puskesmas itu adalah yang murahan dan hampir susah untuk program percepatan kesehatan maternal dan neonatal tadi, mencegah stunting juga ya. Gimana kita mau mencegah stunting kalau subsidi yang murahnya masih yang seperti itu? Nah, mungkin ini masukannya agak keras sedikit ya, masukan agak keras. Iya, betul. Nah, seakan-akan makanya yang ekonominya rendah susah karena memang harga dari kalsium karbonat yang dengan kombinasi dari mikronutrien tadi, ada beberapa dikombinasi magnesium, vitamin K, vitamin D, itu memang harganya lumayan. Mungkin paling murah satu butirnya sekitar 2.000. Ada beberapa produk yang memang harganya bervariasi. Ya. Mungkin paling murah 2.000. Lah kalau kalsium laktat itu kan hanya Rp25 harganya. Jauh banget ya dok ya? Ya jauh sekali memang. Penyerapannya jelek, tapi masih dipakai juga sampai sekarang. Di puskesmas itu nggak ada yang pakai selain itu ya, karena memang subsidi pemerintah itu kita maksimalkan. Masih fokusnya dari dulu ke penambah darah ya. Seharusnya itu cukup penting karena sekarang kejadian penyulit ibu melahirkan bukan perdarahan dan kurang darah lagi. Pertama malah justru tensi tinggi dan malah susah mengejan dan lain. Kita kalau berbicara tentang penyulit dalam melahirkan, itu tadi juga ada hubungannya kekurangan kalsium dan vitamin D. Lalu bagaimana kok ibu-ibu hamil zaman dulu kok lebih gampang ya melahirkan dibanding sekarang? Oh, kalau itu nanti pembahasannya lebih rumit lagi sebenarnya. Bisa di webinar yang lain. Karena juga rumit. Misalnya ya, satu ini kan baru bicara tentang kalsium. Lalu kita bicara tentang traumatis. Traumatis itu seorang ibu selalu menularkan sugesti yang kadang tidak sengaja, sugesti itu mengganggu pemikiran anaknya. Misalnya, oh dulu kamu lahirnya gampang, ya, tapi ibu sampai ngos-ngosan, sampai mengejan, sampai jahitannya banyak. Nah, dipikir anaknya yang sekarang sedang hamil. Seorang ibu itu menantikan kelahiran cucunya misalnya, anaknya sedang hamil. Wah, anaknya berpikir, waduh, berarti itu ngeri sekali ya.
ibu ya dijahit banyak, bayangkannya nyeri, diiris-iris jalan lahirnya, wah itu Ya. mengganggu. Nah itu dari faktor itu. Kedua, dulu seorang ibu jalan-jalan ketika pagi bisa 2 sesi, pagi ketika subuh menghirup udara segar, lalu pagi sekitar jam 7, jam 8 mendapatkan sinar matahari pagi, lalu yang disarankan untuk vitamin D optimal itu justru matahari jam 10 sampai jam 11. Ya. Yuk, slide lagi. Itu sedikit pembahasan tadi tentang kalsium. Nah, ini. Nah, vitamin D ini kita kaitkan dengan kalsium. Tanpa vitamin D, kalsium tidak ada apa-apanya. Maka sekali lagi tadi kalsium laktat yang dibagi-bagi di puskesmas itu belum cukup ya, tetap harus ditambah lagi. Vitamin D baru ngetren sejak coronavirus disease karena digunakan untuk membooster sistem kekebalan adaptif dan sistem kekebalan garis lini pertama. Jadi ada lini pertama, lini kedua, itu yang difokong dengan pemberian vitamin D bersama vitamin C. Ya, maka penggunaannya sekarang mulai banyak. Sekarang masuk, dulu hanya 400 international unit ininya kadarnya. Sekarang 1.000, 2.000, 5.000 bahkan di luar negeri sampai 10.000 satu butirnya memang digunakan untuk menyokong COVID ini. Vitamin D mencegah hipertensi, preeklamsia, mencegah kesulitan dalam melahirkan dan juga mencegah stunting dan prematur seperti pada kalsium. Slide. Ini ada suatu jurnal bahasa Inggris yang membuktikan bahwa sesar ada hubungannya dengan kekurangan vitamin D dan juga kalsium. Walaupun juga ada hubungannya dengan mager, kecemasan berlebih, konsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, traumatis cerita-cerita dari ibunya, dari temannya, yang semakin menakut-nakuti untuk proses bersalin. Nah, ini ada hubungannya, semua menjadi satu di situ. Maka sekarang muncul beberapa, ada aktivis di kehamilan dan bersalin itu adalah yoga, prenatal yoga, pre sebelum natal kelahiran yoga. Jadi untuk ketenangan itu. Slide yuk. Ya ini, ternyata vitamin D yang kurang itu lemes ketika mengejan, itu ada hubungannya ya di poin kedua itu. Slide. Ya, slide lagi. Nah, ini mikronutrien nih, saya bahas sedikit. Mencegah persalinan prematur sama, kekebalan tubuh bersama vitamin D, vitamin C. Makanya vitamin D, C, dan zinc itu banyak dikemas dalam beberapa multivitamin yang laris sejak COVID pertama itu muncul ya, sampai diborong, sampai langka itu vitamin-vitamin tertentu yang mengandung 3 ini. Pembentukan DNA dan protein, baik untuk DNA protein tubuh sendiri maupun ke janin ya. Transport makanan ke janin juga butuh zinc. Slide. Nah, ini AADHA. Minyak ikan, penting enggak? Nah, tadi ya, stimulasi, mielinisasi, pematangan saraf. Penting, penting. Yuk, slide. Tapi jangan kebanyakan. Enggak usah terus harus beli borong minyak ikan. Sudah minum vitamin tertentu yang minyak ikannya tinggi, saya mau beli minyak ikan lagi dok, biar pinter anak saya. Loh, pinter itu apa? Hanya dari minum minyak ikan. Yang terjadi, yang sedang diteliti, walaupun sedang diteliti adalah apakah kalau stimulasi otak berlebihan akan menyebabkan anak nanti hiperaktif. Nah, itu sedang diteliti dan beberapa ada jurnal yang sudah berani mengeluarkan ada hubungannya dengan hiperaktif pada anak, walaupun itu diteliti terus, faktornya kan banyak, bukan hanya nutrisi saja. Ya, jika DHA kebanyakan itu malah justru meningkatkan yang dinamakan stres ya. Tapi kalau kadarnya cukup, sangat baik untuk tubuh. Slide. Nah ini, jadi hiperoksida, jadi free radikal bebas kalau kebanyakan. Yuk, slide. Nah, oligosakarida. Ini temennya, ya, FOS itu fructooligosaccharides, ini temennya, ini prebiotik namanya ya, prebiotik. Temennya beberapa makanan-makanan dari lactobacillus. Ada banyak ya, yogurt itu. Yogurt
akan bekerja sangat baik ketika juga ada FOS atau frukto-oligosakarida dan GOS. Jadi prebiotik, probiotik jadi satu namanya simbiotik. Jadi makan yogurt sama nanas, sama apa? Pisang itu bagus ya, karena dia akan lebih baik pertumbuhan kuman baiknya dalam usus ya, maupun dalam kalau pada perempuan itu juga ada lactobacillus yang berkembang di jalan lahir ya, di vagina. Nah, itu juga ada hubungannya dengan konsumsi yogurt dengan lactobacillus merek tertentu. Yuk, slide. Nah, ini beberapa fakta-fakta dari bahasa Inggris. Ada yang tensi tinggi, itu poin kedua ya. Makan bawang, makan seledri, makan timun, nggak ada hubungannya. Ya, tapi kita harus pakai zat aktif tadi, vitamin D, kalsium, zinc, nah itu tadi semua yang mencegah ya. Oh, kalau tensinya tinggi nggak boleh makan asin-asin. Loh, itu kan kalau tingginya kronis. Beda lagi kalau pada saat hamil. Nah, ini fish oil supplementation juga di situ tidak rekomendasikan berlebihan untuk mencegah preeklamsia. Yuk, slide. Ya, mungkin itu karena memang sebenarnya bisa panjang sekali, tapi kita lanjut ke diskusi. Saya kembalikan ke Mas Landes. Terima kasih untuk waktunya untuk sharing. Bisa dilanjutkan untuk berdiskusi. Siap, Dok. Matur nuwun sangat paparannya, teman-teman. Tadi cukup ini ya, cukup banyak sekali info yang juga saya baru tahu nih. Saya sudah punya anak 2, ternyata persiapan untuk punya anak tuh justru jauh-jauh hari sebelum merencanakan kehamilannya, malah ya itu baru saya tahu juga tuh, Dok. Jadi Ya. Jadi banyak ilmu yang kita bisa dapat. Nanti teman-teman kalau tadi slide-nya mungkin dirasa cepat, memang karena ini ilmunya kalau dimampatkan 1-2 jam memang berat. Jadi nanti teman-teman bisa cek ininya apa rekamannya nanti di YouTube kami kalau mau teknis istilahnya tadi slide per slide-nya mau dibaca ulang gitu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Saya coba bacakan nih, Dok, dari kolom chat. Oke, sebentar. Dari Mbak Tita atau Bunda Tita. Dok, ini saya sudah 33 minggu. Oh, ini mungkin di luar tema tadi sedikit. Nggak apa-apa ya, Dok ya? Ya, nggak apa-apa. Posisi sudah di bawah tapi belum masuk pinggul. Selain jalan kaki, apa yang harus dilakukan, Dok, biar kepalanya masuk ke pinggul? Gimana nih, Dok? Ya, ini untuk Bunda Tita. Iya. Sudah 33 minggu posisi sudah di bawah, tapi belum masuk pinggul. Nah, ini salah satu yang kita bicarakan tadi, ini satu kecemasan berlebihan pada ibu hamil. Ibu hamil harus tahu ya, Bunda Tita ya. Moms Tita atau Bunda Tita ini. Bunda Tita, iya. 33 minggu itu apakah harus masuk panggul? Nah, itu yang Oh, gitu ya. masuk panggul pada anak pertama ya, pada anak pertama itu terjadi pada kurang lebih 36-37 minggu. Oh, oke. Jika terjadi masuk panggul pada saat itu, kemungkinan besar panggul atas tidak sempit, gitu ya. Kata ada lagi panggul tengah, artinya panggul atas tidak sempit. Untuk berikutnya ya ada pemeriksaan lagi nanti. Tidak usah terlalu cemas 33 minggu apa. Nah, kalau misalnya untuk mempercepat masuk panggul atau mengoptimalisasi ya, bukan mempercepat ya, mengoptimalisasi untuk masuk panggul itu salah satu dengan exercise. Banyak sekali ada pelvic rocking, itu ada di Hypnobird dibahas ya. Sebenarnya di pelvic rocking kayaknya ngetren namanya, itu cuma goyang pinggul. Pakai hula hoop bisa, tanpa hula hoop bisa, pakai musik TikTok itu ya bisa. Banyak sekali. Itu ada fungsinya. Jadi bikin konten-konten yang bermanfaat itu sekalian bisa. Bunda Tita ya. Oh, cara masukkan panggul, lalu jongkok-jongkok berdiri atau squat ya, hati-hati tapi nggak usah berlebihan intinya. Lalu sekarang ada jimbol. Jimbol itu sebenarnya hampir sama dengan gerakan jongkok berdiri salah satunya, cuma dipakai bola di bawah biar enteng, nggak berat jongkoknya sama berdirinya, jadi dikasih jimbol. Nah, bahkan yang belum masuk panggul sampai minggu ke-38 itu nggak apa-apa kok.
ada yang masuk panggulnya ketika 40 minggu ada kontraksi, tapi terutama pada yang anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau anak pertama rata-rata 36, 37 masuk, ketika belum masuk panggul kita berpikir kira-kira ada penyulit nggak ya prosesnya. Nah, itu optimalisasi dan sugesti bisa dimulai dimainkan di situ lebih optimal. Ya, jadi nggak usah khawatir, belum masuk panggul 33 minggu, masih jauh, sebulan lagi. Masih ada sebulan ya dok ya? Ya. Ya betul. Nah itu kalau butuh jimbol nanti bisa menghubungi Mbak Putri itu, saya masuk iklan sedikit. Tapi ternyata hula hoop bisa juga ya. Jadi di tengah-tengah lah ya, jangan mager tapi jangan terlalu ekstrim latihannya, tetap harus bergerak ya dok ya. Iya. Lalu next ini masih pakai nama anak ini, Kejora B. Gavin. Mungkin bundanya saya nggak tahu namanya. Saya mau tanya dok, bulan kemarin saya masih ikut prenatal yoga, tadi sempat dibahas juga ya, di salah satu klinik dengan bidan A, dan tersebut sudah ngewanti-wanti saya nantinya tidak bisa normal karena punya riwayat sesar. Lalu pun kalau bekas luka sesarnya ini nyeri, maknyut, langsung bawa ke dokter, minta observasi untuk segera sesar. Nah dari situ stop, tidak ikut yoga lagi. Gitu ya. Yang mau saya tanyakan, masihkah bumil yang ada riwayat sesar itu bisa VBAC atau normal mungkin ya dok ya? Dan untuk BB ideal bayinya berapa ya dok? Untuk ibunya apa yang harus disiapkan untuk persiapan VBAC? Terima kasih dokter. VBAC, vaginal birth after cesarean section, melahirkan spontan, melahirkan secara pervaginal dengan riwayat operasi sesar sebelumnya. Ini juga bisa satu topik webinar ini kalau dijelaskan bisa sampai gitu 2 ya, dok, jam. ya? Poin-poinnya saja. 1, jarak anak sebelumnya. 2, riwayat melahirkan normal pernah belum. Nomor 3, penyulit apa ketika dulu dioperasi, itu juga ada hubungannya. Lalu yang keempat, ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan pada usia 36 minggu, yaitu optimalisasi, kira-kira bayinya masuk panggul enggak, beratnya berapa, ketuban cukup enggak, tensi tinggi atau tidak, ada riwayat penyakit pada ibu tidak, ada problem janin tubuh terhambat atau tidak, ada diabetes atau tidak, diabetes bayi besar, risiko susah. Batasan berat bayi enggak ada. Tapi kita lihat di kelahiran-kelahiran sebelumnya, kalau penyulitnya adalah ternyata dia sudah pembukaan sekian, tidak maju-maju, ternyata bayinya besar. Apa kalau sekarang bayinya juga lumayan besar, mau diulang lagi seperti itu? Itu adalah masuk di ranah berisiko. Berisiko apa? Terjadinya robekan rahim ketika proses bersalin. VBAC, tingkat keberhasilannya berapa? Kalau semua faktor risiko itu tadi sudah tersaring dan benar-benar ibunya yakin, berani, afirmasi positif, berarti VBAC itu bisa menurunkan sampai hanya 4% saja risiko terjadian robekan pada bekas operasi. 1, meningkat pada tadi ya, itu ada poin-poin ya, hanya 4% kalau semua terlewati ya, semua masuk kriteria. Oh, ternyata belum 2 tahun. Nah, ketika belum 2 tahun, sudah meningkat jadi 40%, 10 kali lipat terjadinya robekan rahim. Ternyata dulu sudah pembukaan lengkap dan lahir. Wah, meningkat lagi jadi berapa persen tingkat kegagalannya VBAC itu tadi. Nah, itu intinya. Jadi ya, berkala. Lah, ada hubungannya enggak sama exercise, sama ya ada hubungannya. Itu bisa dioptimalisasi, tapi ada yang bisa menggagalkan semua itu usaha ibu ketika ketika diperiksa kok tipis ya dinding rahimnya. Nah, artinya sebuah perjuangan tidak harus berakhir sukses yang itu merupakan kriteria risiko tinggi, tetapi perjuangan berakhir dengan bahagia, dan bahagia itu bukan hanya didapatkan dengan berhasil melahirkan normal, melewati suatu lembah kesusahan, berisiko, ancaman kematian, ancaman diangkat rahimnya, bukan suatu prestasi seperti itu. Tetapi kebahagiaan yang dipentingkan. Karena jika terjadi robek, risiko terjadinya untuk hamil lagi berikutnya akan kecil.
Ya, oke oke. Berarti mindsetnya memang perlu ditata juga ya, Dok ya. Ya, macam-macam itu nanti bisa satu webinar itu. Betul. Nah, ini kalau info dari pertanyaan selanjutnya berarti Bunda ini tuh hamilnya 31 minggu. Mungkin masih ada waktu buat konsultasi dengan Ya, dokter Objin ya di yang betul. dekat. Kalau di Semarang bisa ke dokter Adi langsung. Lalu melanjutkan tadi kalau 31 minggu beliau tanya apa sudah bisa minum ASI booster, Dok? Nah, sama ya. Saya tuh juga takut ya mau ngomong begini nanti dikira mengkerdilkan orang yang jualan nasi. Nasi booster. Mana ada ya nasi booster diminum jauh-jauh hari. Ya saya ya, nah itu masuk ke ranah sugesti aja. Ini boleh diterima, boleh enggak ya. Ya. Apalagi nanti saya malah bikin yang para reseller-reseller itu pada nggak laku kan malah juga Iya. menghambat namanya Rezeki rezeki. orang Cuma nanti dikira kita gitu. kan perlu juga belajar yang betul bagaimana. Betul. Minum ASI booster boleh nggak boleh silahkan. Lah terus kalau keuntungannya minum ASI booster jauh-jauh hari, kalau itu bisa menjadi suatu sugesti mungkin nggak apa-apa. Jadi sugesti Hmm. baik karena apa? Kita ada diagram 100% 100% persentasi pensukses bersalin. Pensukses menyusui. Satu, Hmm. relaksasi keyakinan itu 50% untuk menyusui akan menambah volume ASI banyak. Hmm. Lalu gizi nutrisi cairan yang cukup itu menempati 10%. Lalu dukungan suami 10%. Lalu tadi ada relaksasi, ada pijat itu ya tadi ya, ada di Ya. pertama tadi 50% keyakinan sugesti. Lalu ada juga ASI booster berapa ya? 10-20% saja. Di sana Hmm. untuk mengoptimalisasi hormon prolaktin. Hormon prolaktin dan supaya banyak sekresinya. Nah, sekresi ASI-nya biar banyak. Dari suatu penelitian memang bisa, tetapi adanya suatu kecemasan berlebih, itu seakan-akan nggak ada apa-apanya ASI booster. Justru dengan, wah, Hmm. hari ini saya lupa minum ASI booster, wah udah bingung. Nanti kalau malah nggak keluar ASI-nya gimana? Minum 2 tablet sekarang. Tambah nggak masuk akal lagi. Yang perlu Ya, ya, diperhatikan ya. justru keyakinan menyusui, mentransfer. Bukan ASI-nya saja yang ditransfer ketika menyusui, yaitu transfer ASI sebagai makanan satu-satunya di 6 bulan pertama, lalu ada juga transfer kasih Kasih sayang, sayang ya. transfer komunikasi di sana, perlekatan ibu dan janin, perlekatan ibu dan bayi, dan juga mencegah dari hipotermi atau kedinginan anaknya. Di situ ada banyak ya fungsi dari menyusui. Ya, kembali lagi kalau pengen ASI booster, boleh-boleh aja. Tapi pilih-pilih ASI boosternya hati-hati. Masuk BPOM enggak nomor 1. Kalau perlu di-searching itu kandungan dalam jurnal bahasa Inggris. Ini ada berbahaya ke kontraksi. Enggak. Ada beberapa yang menuliskan jangan diminum jauh-jauh hari karena bisa menyebabkan sedikit kenceng-kenceng. Wah, malah tambah bahaya kan? Oke, ya, ya, ya. Maka dilihat isinya. Apa-apa sekarang itu kalau suatu barang sudah masuk Instagram, ada yang mengendorse, wah langsung beli semua dan juga laris manis. Ya. Iya, Jadi iya. saya tidak mencegah, tidak akan banyak berkomentar masalah ibu hamil milenial sekarang minum ASI booster. Nanti malah yang terjadi perdebatan yang sengit, Iya, betul, Dok. perdebatannya sampai dunia akhirat, sampai wah gara-gara ini nih malah nggak laku. Bukan seperti itu. Kalau Ya, bilang ada manfaatnya, enggak ada. Tapi manfaat lebih banyak ada pada tadi sugesti, relaksasi, dan ketenangan. Jadi kalau ya, mau konsumsi, boleh-boleh saja. Uang itu ya. isinya juga beberapa daun-daunan kebanyakan kok. Betul, betul, betul. Ekstrak-ekstrak ada vitamin, ada yang menonjolkan zinc-nya, ada yang menonjolkan ekstrak plasenta dari sapi itu ada beberapa zat aktif yang diambil di situ. Ada vitamin B12-nya ya. Ya, Biasanya daun katuk itu katuk mencegah, ya. ada antioksidennya. Di daun katuk ada antioksidennya, ada anti radikal bebas. Nah, macam-macam itu. Berarti Jadi ya harus boleh holistik aja ya, Dok. silahkan. Iya, Tidak ada cheat satu cara saja untuk sukses gitu ya, harus holistik keseluruhan harus di ini ya disiapkan gitu ya, Dok. ya. Siap, siap.
Baik, terima kasih dokter atas tanggapannya yang tadi. Untuk pertanyaan ASI booster ini ada dari Daniel Toys. Namanya aslinya belum tersebut. Dok, saya ada bayi saat ini usia 19 hari, badannya kuning, hasil tes bilirubin tanggal 5 Maret lalu nilainya 15. Lalu saya bermaksud mau fisioterapi, tapi qadarullah kami sekeluarga terkena COVID. Akhirnya fisioterapinya ditunda sampai dinyatakan negatif. Nah, setiap hari bayi ini selalu dijemur saja dan saya susui. Apakah nggak masalah kalau nggak lanjut fisio karena saya lihat kuningnya udah berkurang lumayan? Ya, sekarang ada poliklinik juga yang melayani posisi COVID. Artinya kalau memang ada tanda-tanda yang harus diperiksakan dan harus dirawat inapkan, bisa diurus yang tidak sedang isoman. Dan isoman sekarang itu tidak lama ya pada waktu Omikron begini. Ya. Isoman ketika udah nggak ada gejala itu sekarang 5 hari, 7 hari sudah boleh. Ya, itu yang bikin pemerintah sendiri loh seperti itu. Ya, dari dulu sebenarnya kita berdasarkan situasi ya, pandemi mau berubah jadi endemi dan macam-macam. Jadi artinya kesehatan itu tidak akan di skip oleh hanya dengan isoman. Kalau memang kuningnya sampai kaki, apalagi sampai telapak kaki, ya nggak bisa cuma dijemur toh, malah bahaya nanti. Ya. Tetap harus dikonsultasikan, lalu diperiksakan, cek bilirubinnya. Kondisi isoman kan tetap harus dicek darah ya wajib. Nanti bisa titip mungkin saudaranya ya, yang bisa ngurusin mungkin. Ya. Artinya nggak apa-apa. Sebaiknya berarti tetap dilanjutkan pemeriksaan dan fisioterapinya, dok. Ya, bukan terus isoman malah yang terjadi nanti malah hal-hal yang nggak enak nanti. Malah lemes, nggak mau minum segala, udah terlambat nanti kalau begitu. Ya, pokoknya diperiksakan kalau memang ada tanda-tanda yang harus diperiksakan. Harus disinar ya, jangan ditunda-tunda sebaiknya. Baik, begitu ya Ibu Daniel Toys ya, ini namanya tidak disebut. Jadi monggo dilanjutkan lagi, ini kalaupun sudah sembuh justru ini ya saatnya untuk memeriksakan ulang sang Ananda. Sebentar. Lalu next, dok, bagaimana dengan mengkonsumsi jus buah plus sayur seperti wortel, apel, stroberi, ataukah aman dikonsumsi atau harus direbus? Oh, tadi masalah pemanasan itu, dok. Kalau ya, kan tidak harus direbus menghilangkan kuman ya tadi ya. Cuci bersih aja cukup ya. Buah-buahan direbus ya nggak enak toh ya. Iya betul. Saya juga belum. Kita untuk memilih-milih itu memang agak susah ya, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang ada antiseptik yang tidak membahayakan itu ya, untuk mencuci buah, mencuci sayur itu bisa dilakukan. Betul. Jadi dicuci saja. Ya, kalau sayuran memang kalau mentahan gitu kadang-kadang dimakan ya nggak enak ya, tapi ya, ada yang suka ya vegetarian. Tadi maksudnya intinya untuk meminimalisir adalah dikurangi rebus-merebus terlalu lama. Oh gitu ya. Direbus pun juga jangan terlalu lama supaya mungkin kandungannya ya, dok ya. Ya kandungannya beberapa asam folat rontok. Tapi kalau misalnya mau berorientasi pada penggunaan sayur untuk memperlancar buang air besar misalnya ya dari serat-serat gitu ya memang direbus nggak masalah. Nggak kita masalah. kan menggunakan seratnya ya. Oke. Siap. Begitu Bunda Lolita jawaban dari Dokter Adi, semoga menjawab. Nah ini selanjutnya dari Bunda Mareta. Selamat siang dokter. Kenalkan saya Mareta, hamil anak kedua 28 minggu. Informasi saat hamil anak pertama 8 tahun lalu, anak saya BBLR, lahir 1,6 kg saat 36 minggu. Kira-kira apa yang perlu saya lakukan dan konsumsi untuk mencegah terulangnya hal tersebut? Jadi anak pertamanya BBLR, dok. Sekarang anak kedua. Ya, berat bayi lahir rendah. Berat bayi lahir rendah itu bisa terjadi prematur, bisa terjadi pada small gestational age, bisa terjadi pada IUGR. Ekstrim kalau agak rendah ya, jauh dari persentil tadi, itu bukan hanya small gestational age biasanya, ada faktor IUGR. Jadi ini ada faktor IUGR.
Nah, yang perlu diperhatikan pada faktor IUGR tadi, intrauterine growth restriction, bahwa kalau 36 minggu, itu sebenarnya minimal berat bayi itu adalah sekitar 2,2-2,3 itu buat batas bawahnya. Oh, Ya, oke. berat bayinya. 2 sampai 2,3. Nah, ada keadaan apa saja yang bisa mencegah? Satu, yang bisa diperhatikan. Satu, tensinya dulu tinggi apa tidak? Yang kedua, ada gangguan aliran darah plasenta atau tidak? Pada saat lahir harus dilihat plasentanya kecil atau tidak. Ya. Lalu ibu ada penyakit apa enggak, riwayat asma, misalnya kambuh berulang, atau sesak napas, atau mual muntah berlebihan sampai mau melahirkan, tidak bisa susah makan, itu juga ada hubungannya. Jadi kurang kalori ya, itu bayinya bisa kecil, juga ada hubungannya. Lalu jika terjadi gangguannya di faktor plasenta, itu ada pencegahannya dengan pemberian asam asetosalisilat. Jadi artinya bayi kecil itu bisa dilihat penyebabnya dulu apa. Kalau memang penyebabnya faktor plasenta, mungkin tidak akan berulang. Kalau penyebabnya adalah faktor autoimun itu sangat banyak ya variannya. Ada antikardiolipin, ada ANA, dan ANA profile, ada beberapa penyakit-penyakit yang banyak di situ. Ada sel darah merah terlalu banyak atau trombosit terlalu pekat. Nah, itu yang ada yang diberikan biasanya beberapa untuk tindakan pertama, selain memberikan nutrisi yang lebih, juga memberikan asam asetosalisilat atau aspirin dosis rendah itu. Oh, Itu aspirin. bisa untuk mencegah berat bayi lahir rendah. Ya, pada penyebab-penyebab tertentu itu dokter akan memberikan pemberian aspirin. Gitu, oke. Berarti nanti Bunda Mareta lebih baik bisa konsultasi juga dengan dokter Opjin ya. Ini mumpung masih 28 minggu ya. Kalsium, vitamin D-nya. Karena tadi vitamin D, kalsium, zinc, selenium, magnesium itu juga bekerja sama bersama zat besi untuk mencegah salah satunya berat bayi lahir rendah maupun intrauterine growth restriction. Oke, siap. Siap, Dok. Nah, ini ada pesan juga dari Bunda Wuri. Pagi, Dok. Persis 6 bulan lalu saya lahiran di Hermina dengan Dokter Adi. Keadaan resiko hipertensi. Hehehe. Terima kasih, Dokter Adi. Oh, berarti ini Dok, pasien. Ya, semoga sehat Alhamdulillah, selalu. semoga sehat selalu. Ini, Dok. Tadi kan masalah asam folat itu juga ada paparan dari dokter justru mulai sebelum hamil ya, Dok. Itu mulainya berapa lama, Dok, kalau mau program untuk konsumsi asam folat? Idealnya sih ketika mau menjelang menikah itu sudah mulai minum gitu intinya. Ketika menjelang mau menikah mulai minum selama tidak menunda hamil. Jadi 1-3 bulan. Lah 1-3 bulan lah keadaannya berbeda-beda tiap ibu hamil. Dia ada gangguan antibodi folat apa enggak, ada pencernaan yang kurang optimal. Nah, itu sehingga bisa 1-3 bulan. Ya ada yang sebulan, ada yang 3 bulan tergantung kondisi. Cuma rata-rata kalau pada orang sehat ya 1 bulan. Oke, 1 bulan untuk kondisi normal ya, Dok ya. Saat-saat menstruasi terakhir itu. Menstruasi terakhir berikutnya akan bertumbuh massa subur, itu cukupi asam folatnya. Ya. Oke, jadi kalau sudah siap program hamil istilahnya 1 bulan sebelumnya ya minimal ya, Dok ya, udah mulai konsumsi asam folat ya. Oke. Nah, selanjutnya, Dok, ada dari Bunda Tita lagi, untuk menghindari robekan di perineum, apakah harus melakukan pijat perineum, Dok? Ya, perineum itu merupakan batas bawah pada jalan lahir ya, ketika kelahiran normal. Perineum itu dibentuk oleh banyak otot, oleh mukosa vagina, dan juga ada otot sphincter anus. Di situ nanti jalan lahir akan dilewati bayi, ada yang sobek, ada yang utuh, ada yang hanya laserasi, ada yang robekannya besar. Melakukan pijat perineum ada fungsinya enggak? Ada. Jadi melenturkan, memang betul melenturkan. Tapi faktor terjadinya robekan bukan hanya kelenturan saja, tapi bentuk perineumnya, tingginya perineum,
konsumsi buah karena banyak air ya. Ketika banyak air yang dikonsumsi sehingga terjadi perineum yang lebih lentur ya karena kandungan airnya lebih banyak, mineralnya lebih banyak. Lalu apa ada hubungannya dengan robekan yang besar? Nah, untuk mencegah robekan yang besar kan berarti lebih lentur. Tapi posisi bayi ketika lahir itu juga menentukan dia akan menambah robekan ke samping lebih besar atau bisa ditahan sehingga melahirkan tanpa robekan sama sekali. Dan pada anak pertama 99% rata-rata adalah serasi. Ada beberapa yang perineumnya utuh. Nah, bersyukur saja yang perineum utuh, tapi kita tidak mengejar harus utuh, harus utuh. Nah, itu zaman dulu melahirkan mungkin era tahun 70 80 ya. Itu nggak ada mikir ini harus robek, harus hendak. Orang sekarang ini seakan-akan kalau nggak robek, wah luar biasa sekali. Bukan di situ yang namanya prestasi. Ya, sekarang tuh berkembang jargon-jargon seperti itu yang menyebabkan kecemasan berlebihan. Sehingga yang dipikir ini jangan sampai robek, jangan sampai robek. Padahal kalau pada gelombang alam bawah sadar, kita sedikit bicara hipnoterapi nih. Kalau kita bilang jangan robek, jangan robek, jangan robek, robek itu nanti. Jangan sesar, jangan sesar, jangan sesar itu nanti. Seringnya begitu, karena alam bawah sadar itu 80% menguasai pikiran. Iya betul sekali itu ya. Jadi kadang dibilang jangan malah kejadian ya dok ya. Iya betul. Iya ini zaman-zaman keterbukaan informasi ini memang bunda dan ayahnya juga kadang jadi overthinking kalau bahasa Jaksel. Nah ini selanjutnya dari Bunda Nanda Ayu. Dok kalau bayi 8 bulan selalu makan bubur 40 kemasan, ini sebut nggak apa-apa ya, bubur 40 kemasan instan itu nggak apa-apa dok? Bubur instan gitu 8 bulan. Ya, jadi kalau di atas 6 bulan itu kan sudah ada makanan pendamping MPASI ya. MPASI. MPASI zaman dulu nggak ada bubur-bubur kayak gitu. Kita biasanya ngetim sendiri, dipenet-penet gitu ya. Ibu zaman dulu memang telaten. Nah, sekarang ibu-ibu di sambil kerja, sempat apa enggak. Yang penting ketika itu BP POM, baca. Biasanya kalau kemasan untuk anak-anak, itu sangat jarang sekali ada pengawet-pengawet yang berlebihan itu jarang. Pasti aman. Ya. Instan itu kan hanya menggambarkan siap, lebih gampang diseduh. Tapi kalau untuk hal nutrisi ya, saya berani bilang yang di instan untuk bayi-bayi itu nutrisinya memang lebih tinggi dibanding bikin sendiri. Oh gitu ya dok ya? Iya, tapi kalau untuk kemurnian kan yang namanya memang bikin sendiri itu seperti gini. Ada ekstrak untuk batu ginjal misalnya ya. Ada yang minum daun rebusan tempuyung, kejibeling. Lalu ada yang sekarang dibentuk kapsul jamu misalnya yang membuat Prof. Sarjito itu ya, yang laku keras itu. Dan memang banyak yang luntur ininya batunya. Lalu ada juga yang sebotol itu diminum satu tetes saja itu ekstraknya. Nyatanya juga dalam ekstraknya juga lebih baik daripada langsung minum daunnya. Ya karena memang melewati proses-proses yang terstandar. Jadi nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir. Yang penting lihat BP POM, lalu keamanannya ya sharing-sharing nggak apa-apa. Tapi bukan berarti semua instan. Nanti kalau tentara-tentara itu TNI itu kan kalau pas di medan perang itu juga instan-instan itu. Saya pernah dapat bagian ngicipi istilahnya. Itu enak juga ya ternyata. Ransumnya itu ya dok. Alat tertentu itu yang langsung matang itu. Iya betul. Sudah ada nasi teriyaki itu hebat sekali ya. Nasi teriyaki dipadatkan di situ ketika dipanaskan langsung mengembang. Iya betul. Ya intinya lihat ini kandungan gizinya bisa dilihat dicocokkan dengan standar. Oh bagus nih kandungan gizinya. Sudah nggak usah khawatir. Garis bawahnya yang penting tetap cukup untuk memberikan ASI, yang masih memberikan ASI tetap lanjutkan gitu saja. Ya betul. Ya jadi ya mungkin juga bisa diselang-seling dengan makanan yang dalam tanda kutip real juga ya dok ya. Nanti kalau
bunda-bunda zaman sekarang waktunya atau tenaganya sulit kan, insya Allah juga sekarang sudah banyak teknologi atau alat-alat yang membantu. Ngetim nasi kan sekarang nggak sesulit zaman Ya, ya dulu. itu kan hampir sama sebenarnya. Cuma ngetim nasi tapi nggak dibekukan, nggak diserbukkan gitu ya. Kalau di Ya, bubur itu kan betul. dengan pengolahan tertentu bisa dibikin serbuk. Gitu. Betul, 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 Dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari audiens, dari Bunda Latifah. Dokter, anak saya maemnya susah, jadi saya khawatir 1000 hari pertamanya asupan gizinya kurang. Nah ini cara, oh ini tanyanya apakah masih bisa dikejar 1000 hari berikutnya? Mungkin apakah sudah melewati fase 1000 hari ini? Gimana dok tanggapannya? Fase-fase itu yang digariskan adalah bukan fase terus berhenti, tapi ada fase optimal, ada fase yang optimal kedua. Bukan masalah dikejar. Memang kalau kejar mengejar itu tidak bisa, ya kejar mengejar itu tidak bisa. Tapi optimal kita malah bermain matematika, nanti bisa dikejar nggak di sana. Nah sekarang apa yang harus dikonsumsi? Satu dari gizi tadi ya, bagaimana kita siasatnya memberikan makan, memberikan asupan gizi, itu yang bisa dikonsultasikan ke ahli gizi, ya, yang bisa dikonsultasikan ke ahli gizi maupun juga dokter anak. Ya. Ada poliklinik sekarang tumbuh kembang. Nah, poliklinik tumbuh kembang itu juga digunakan untuk melihat bahwa ada kendala enggak. Ibu mungkin bisa mendownload namanya tes Denver 2. Tes Denver 2 nanti Denver yang 2. menguasai ini dokter pediatrik ya. Nanti mungkin Mas Landes kalau ada Ya, nanti ada sesi juga insya Allah dengan sesi dengan dokter dokter anak itu pediatrik. ya. Ya. Itu ada Denver 2 itu nanti ada segi sosial, ada motorik kasar, motorik halus dan segi bahasa. Nah, segi bahasa. Okay. Itu nanti bisa umurnya berapa, ini tahapan perkembangan pertumbuhannya, kira-kira apa yang harus dikejar, apa yang harus, nah, yang dikejar itunya, bukan mengejar gizinya maksudnya di 100.000 hari berikutnya, bukan secara itu, tapi kita melihatnya dari asupan-asupan, yang bisa memperlancar motoriknya lebih bagus, berarti DNA-nya supaya lebih baik, pertumbuhan jaringannya lebih baik, nanti ada kalsiumnya ditingkatkan, vitamin D-nya ditingkatkan. Jadi nggak usah khawatir tentang ketertinggalan, tapi yang penting dilihat dari kurvanya. Selama kurvanya enggak tertinggal dari apa yang harus sudah dicapai pada umur tertentu, nggak masalah. Oke. Jadi nanti itu bisa dilanjutkan juga konsultasinya dengan dokter anak ya dok ya, dan ya, dokter anak dan ahli gizi. Dan ahli gizi dan melihat kurva-kurva yang sudah ya ada lah standar di luar gitu ya. Kita bisa analisa. Nah ini dari Bunda Tita, terima kasih Dokter Adi, mohon doanya semoga bisa melahirkan lancar, mudah dan menyenangkan. Amin, amin. Amin ya Jadi Rabbal ya alamin. menyenangkan dan bahagia itu ya dok, kuncinya juga ya dok. Ya. Jadi selama paparan tadi poin terbesarnya memang dua hal ya dok, masalah melek tentang ilmu atau apa istilahnya hal-hal berkait nutrisi sama menjaga faktor psikologis dan menekan stres itu ya dok. Betul. Jadi poin yang bisa diambil dari sharing kita saat ini adalah nutrisi itu penting. Nutrisi itu penting sejak sebelum hamil dan sampai pada saat memberikan ASI atau dan kasih sayang untuk bayi, untuk anaknya, dan apa saja nutrisi yang dikonsumsi untuk membentuk tadi normalnya dari tes Denver tadi ya, kalau kita hubungkan dengan pediatrik tadi, tumbuh kembang di kesehatan anak tidak tertinggal dari perkembangan dan pertumbuhannya ya, dari segi sosial, motorik kasar, motorik halus itu tadi, dan juga apa saja yang bisa menyokong selain nutrisi itu untuk membentuk suatu generasi muda emas. Jadi seorang ibu pencemas, seorang ibu depresi, seorang ibu yang perilakunya buruk, secara psikologis dia akan didengar oleh janin. Oleh janin yang ada di dalam kandungan. Oh iya, sedikit mungkin untuk penutup nanti ya Mas Randes. Boleh. Saya pengen berbagi saja. Ini sebenarnya bukan ilmu dalam medis 100%, tetapi gabungan dari ilmu psikologi dan hipnoterapi di sini.
Ya kebetulan saya juga menekuni hipnoterapi, terutama untuk ibu-ibu hamil ya. Oh, praktisi juga dok. Nantinya juga ingin mengembangkan hypnobirth secara berkesinambungan. Artinya Masya Allah, siap. gini, ada suatu cerita. Seorang anak SMP, Ya, anak satu SMA, ya, dia yang tiba-tiba secara tidak sengaja dia benci sama bapaknya pada saat ada pada saat mungkin baru jalan-jalan berapa gitu ya, nggak sengaja ya. benci sama bapaknya, lalu dia kabur dari rumah dan dia Oke. memutuskan untuk ngekos di rumah temennya ceritanya. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Nah, terus pada waktu itu ada suatu sesi hipnoterapi dari teman saya. Ya. Ini kira-kira kamu mau jadi probandus enggak gitu kan? Dia ikut Perbandus di ya. kegiatan itu. Ternyata ikut jadi probandus, maksudnya coba kita lihat ada permasalahan apa, kamu ada permasalahan apa enggak? Ah, saya tuh kok benci sama ayah saya ya. Lah, Ah, mulai kapan benci? Enggak tahu. Kemarin tahu-tahu saya tuh kok benci sekali gitu. eh, Oh, coba ya sudah, sekarang tenang, tarik nafas panjang itu dengan sesi itu, dia akhirnya tertidur gitu ya istilahnya. ya. Ini bukan seperti ini Rumah untuk Uya ya. rujukan Bukan uya dan rumah Uya lain-lain, ya. bukan. Kalau Iya. itu mah levelnya level bawah itu, cuma untuk permainan panggung. Kalau ini kita hipnoterapis itu untuk benar-benar melihat kira-kira ada akar masalah yang bisa diselesaikan atau Ya, tidak. ya, betul. Nah, ketika sudah tertidur, kita lakukan namanya regresi, eks-regresi atau melihat berdasarkan umur. Kira-kira tuh Hmm. kita ingin tahu, loh sebenarnya ini mulai benci kapan toh? Kita lihat tuh. Kita ambil tangannya, kita sentuh dari mulai ujung tangan sampai pundak. Itu ada suatu teknik yang namanya melihat, kok nggak ketemu ya? Itu kan bisa diajak komunikasi tuh alam bawah sadarnya pada saat gelombang theta namanya. Di alam bawah sadar dia Hmm. diajak. Apakah pada umur sekian kamu benci? Tidak. Apakah pada umur sekian? Sekian tuh pakai lengan tangannya. Analoginya adalah Hmm. pundak itu adalah saat lahir, ujung jari tengah atau yang paling panjang itu adalah saat ini. Ketika Oh, disentuh gitu. pundaknya, tidak. Tapi ketika disentuh di belakang pundak, iya. Dia bilang begitu. Loh, itu kamu Oh. belum lahir loh. Terus dia bilang, iya, saya sangat benci sekali dengan ayah saya ketika saya berumur 6 bulan dalam kandungan. Wow, pada bingung semua. 6 bulan dari dalam Hmm. kandungan. Ini cerita real ini ya, Ya, real. ya, Dan ya, boleh ya. percaya boleh enggak ya. Tapi memang saya dari medis pun saya percaya karena ada ilmunya dan sudah banyak literaturnya. Kita lihat pada waktu itu apa? Pada pakai ilmu menarik, istilahnya ilmu menarik waktu gitu ya. Ya, betul. Coba ceritakan pada saat itu ada kejadian apa, kembalikan memori saat itu, ingat-ingat, kamu melihat apa, kamu ada keadaan apa, kamu mendengar suara apa. Pada saat itu, saya mendengar suara ayah saya sangat keras sekali, sampai ibu saya didorong terjatuh. Pada Oh, saat subhanallah. itu, saya sangat benci ayah saya. Udah, selesai. Pada saat itu, kita lakukan yang namanya uh, re-understanding. Jadi re-understanding itu Hmm. membenarkan Ya, pikiran-pikiran pikiran. yang dulu mungkin kurang sempurna, jadi pada Ya, waktu di dalam perut itu mungkin pemahamannya salah, lalu ya. ditarik pada saat ini lupakan, maafkan, seperti itu ya. Maafkan ya. Ya. Forgive terapi namanya, forgiveness terapi, dan ternyata setelah itu kita dia bangunkan, dia lupa apa yang dia ceritakan tadi, lupa semua, tapi Mm-mm. tahu-tahu dia, saya pengen nelpon ayah saya nih, gitu. Dan Hmm. ayahnya bingung juga. Ini ada yang mau nelpon, setelah itu diberitahu ini tadi ternyata kita ini Pak, kita lakukan, kami dari Aliansi PKHI, Persatuan Hipnotis Indonesia, kita ini apa? Coba meregresi anak Bapak. Iya, anak saya itu nggak pulang sudah 2 tahun itu. Oh, Saya gitu. sangat rindu, saya nggak tahu di mana, gitu. Di mana dia. Ini anaknya mau nelpon, tapi saya cuma mau bilang, apa betul? Dulu itu, ya ini maaf ya Pak ya, apa pernah Bapak mendorong Ibu sampai jatuh pada waktu hamil? Ternyata dijawab iya. Oh, gitu ya. Nah, jadi artinya bayi, janin yang ada dalam kandungan, itu dia sudah mendengar, terutama di umur-umur ya,
mulai berkembangnya sistem pendengaran itu di 16 minggu itu. Ya, 19 minggu pernafasan juga sudah berkembang, 16 minggu mulai dari organ dari telinga mulai berfungsi. Itu kita mungkin kalau cari-cari secara medis tetap enggak bisa nyambung, tapi itu ya kekuasaan yang di atas memang memberikan bahwa suatu ilmu itu bisa dipelajari untuk lebih baik. Nah, jadi apa? Sekarang berkembang stimulasi ketika hamil. Ya, betul. Ada alat-alatnya juga. Bacakan Al-Quran, ada yang disetelkan murotal, ya itu terserah lah. Seperti yang penting komunikasinya asal baik saja. Mau yang Kristen dia diajak beribadah sambil berdoa, seperti itu ada, semua ada. Dan memang tidak semua harus musik klasik ya. Musik klasik kalau saya memang begini, musik klasik itu yang berkembang pertama kali ilmunya, tapi ya belum tentu musik klasik itu baik. Kita lihat seperti beberapa ada yang ternyata musik klasik itu musik kematian dan lain-lain ya, dari yang dikatakan Mozart itu ya, Beethoven, Mozart. Nah, hati-hati, pokoknya jangan, wah ini kayaknya musik klasik ini tempelkan ke perut seperti itu. Kalau ibu-ibu sekarang kan begitu ya, harus tahu konteksnya ya. Ya, itu ada, ini bayi saya sekolahkan dok. Kadang saya gini, nggak apa-apa sih asal nggak ada efek baiknya. Kalau saya nggak pernah, boleh lanjutkan aja. Ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, gimana itu sistemnya ya, kok bisa seperti itu? Padahal kalau kita meyakini di agama masing-masing yang namanya lafal-lafal dari doa-doa ibu itu sendiri, itu lebih bagus dari bunyi apapun. Dari bunyi apapun itu lebih bagus. Harapan, ucapan dari ibu sendiri itu biasanya lebih masuk ke bayinya. Nah, dari itu tadi beberapa kejadian-kejadian yang kita kumpulkan, kita punya kesimpulan bahwa memberikan suatu komunikasi dua arah yang baik. Kadang dilihat, oh ibunya itu baru mau makan, kok masak ritualnya ngobrol lama banget. Ya kamu nanti ini ya tambah sehat ya, ibu mau makan ini, semoga nutrisi bagus. Loh, itu malah bagus. Dilihat orang kayak orang gila, ngomong sendiri enggak apa-apa. Ibu hamil enggak ada yang disalahkan. Pokoknya itu adalah suatu stimulasi komunikasi untuk bayinya, itu bagus itu. Malah justru yang cerewet itu bagus. Malah diapresiasi ya dok ya? Ya diapresiasi. Yang berani seperti itu ya? Cuek aja dilihat orang, loh itu ngapain itu kok ngomong aja mau makan. Ya betul. Kadang pada malu, kadang pada ini justru itu bagus ya. Terutama apa istilahnya stimulasi positif. Ya. Ya ini nyambung ke pertanyaan terakhir sebelum kita mungkin closing nanti. Ya tadi tidak hanya nutrisi ya tubuh tapi juga otak. Ada yang dengan dibacakan buku secara nyaring sejak dini ya, ini nyambung mirip-mirip ya dok ya. Nah ini pertanyaannya kan kalau dari perspektif medis apa sudah terbukti, mungkin garis bawahnya itu dok. Tadi kan sempat tidak terbukti. Maksudnya medis tidak mempelajari itu. Tapi medis mempelajari dari segi nutrisi itu dipelajari di psikologi dan hipnoterapi. Jadi psikologi hipnoterapi ya banyak sih bapak-bapak hipnoterapi. Ada medis yang menjalani hipnoterapi juga ada. Lalu filosofi banyak itu. Kalau yang menguasai itu di Amerika. Di Amerika itu beberapa medis sudah dia juga punya profesi hipnoterapi ya. Itu banyak. Kalau di Indonesia masih sangat jarang, tapi kita punya perkumpulan cukup banyak dokter, bidan dan perawat, ada beberapa yang bergabung di situ bisa sharing ilmu. Ya, yang itu juga dipelajari memang saya percaya betul ada. Ya, sama, dok. Tapi susah, apalagi ilmu-ilmu seperti ini ada beberapa harus dibuktikan secara jurnal. Ya nggak bisa, susah. Iya betul. Ya, selama itu tidak membahayakan tidak apa-apa. Ya, kalau nanti harus nyari jurnalnya kelamaan ya dok ya. Ini yang penting diyakini. Jurnalnya sebenarnya ada, tapi di ensiklopedia dikunci oleh para ahli master hipnotis yang ada di Amerika. Kita harus jadi anggotanya. Saya aja ada transaksinya saya jadi anggota di Indonesia saja, jadi saya belum bisa mengakses yang jurnal di luar negeri. Untuk jadi anggota itu butuh ini perjalanan, jadi kayak juga sekolah lagi. Itu bisa akses jurnal hipnoterapi ada yang membahas tentang kelahiran itu, tapi memang tidak akan ditemukan di medis. Medis paling ya stimulasi yang baik, ibu yang tidak cemas gitu bisa dari psikiatri ada.
dari psikiatri ada. Psikiatri berarti ya. Ya, Nah, pendekatannya ke situ kalau pertanyaannya medis tadi ya, Dok ya. Oke, siap. Ini luar biasa sekali sesi sharing kita. Banyak pertanyaan, juga banyak wawasan baru untuk saya juga. Saya pastinya juga untuk ayah bunda yang mengikuti sesi ini juga pasti banyak hal baru buat kita. Matur nuwun sangat ini Dokter Adi atas sharingnya. Semoga ini juga menjadi amal jariah untuk panjenengan sekeluarga. Mungkin ini sebelum kita closing, ada closing statement Dok, satu dua mungkin yang bisa disampaikan untuk kami. kembali lagi kita kepada topik dan kesimpulannya Ya. bahwa pada ibu yang pejuang garis 2, hamil, persiapan melahirkan, dan juga yang telah dikaruniai seorang anak yang sedang bergembira saat ini, kita harus semangat, nutrisi yang baik tetap dikonsumsi, stimulasi perilaku ya harus dioptimalkan untuk membentuk generasi muda atau keturunan kita yang optimal dan kita harapkan. Ya, intinya itu saja sih, Mas Landes. Siap. Terima kasih Dokter atas semua ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda yang sudah stay tune, yang sudah mengikuti sampai akhir. Nanti misalnya ayah dan bunda juga ingin mereview materi ini, insya Allah kami juga akan upload ke YouTube channelnya Isi Baby supaya nanti bisa di-review kembali materinya. Matur nuwun sangat Dokter Adi, sehat dan sukses selalu. Ya, sama-sama Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tutup warahmatullahi tadi, Mas. wabarakatuh. Siap, siap, siap. Terima kasih juga teman-teman. Jadi ini sesinya sudah berakhir, webinar kita yang kedua, Exciting Parenting Series dari Isi Baby Webinar. Semoga nanti kita ada umur, ada rezeki lagi untuk bertemu lagi di webinar-webinar berikutnya dari Isi Baby. Nanti teman-teman tinggal follow sosial media kita di Instagram di @isibabyren untuk di Semarang, di Solo di @isibaby_solo, Jogja juga di @isibabyjogja, atau kalau mau langsung cek semuanya di www.isibabyren.com. Nanti di situ ada semua channel-channel baik ke katalog ataupun ke sosial media kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup webinarnya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.